Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di manajemen pengelolaan wakaf dalam bahasan wakaf profesi. Selama ini kita sudah mengenal zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, penceramah, dan lain sebagainya. Zakat profesi ini digagas pada masa kontemporer oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat. Ini artinya pada masa lalu belum ada zakat profesi. Gagasan zakat profesi ini dikaji oleh berbagai pihak dan lembaga sehingga akhirnya MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan. Nah, baru setelah fatwa ini dikeluarkan, zakat profesi atau zakat penghasilan ditunaikan oleh pegawai, karyawan, pejabat negara, profesi dokter, konsultan, dan lain-lain. Bahkan hasilnya mendominasi perolehan zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Jika zakat profesi pada masa lalu tidak ada, kemudian pada masa kini diadakan dan ditetapkan hukumnya, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka wakaf profesi perlu dikaji kebolehannya dalam rangka memperbanyak jenis wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam membahas wakaf profesi ini, perlu dijelaskan pengertian wakaf yang disampaikan oleh Munzirkov, yaitu menahan harta untuk selamanya atau sementara, guna dimanfaatkan secara berulang, dengan menyedekahkan hasilnya dalam berbagai jenis kebajikan secara umum maupun khusus. Pengertian ini termasuk juga nanti menyebutkan adanya wakaf manfaat. Di antara wakaf manfaat salah satunya adalah manfaat dari pekerjaan, dari para teknisi, para pekerja, dan para profesional. Menurut Hasan Muhammad Rifai, manfaat pekerjaan seseorang dianggap sebagai harta sesuai pendapat mayoritas ulama terdahulu, sehingga manusia memiliki hak menggunakan manfaat dengan cara yang sesuai dengan syariah. Jadi, wakaf profesi atau wakaf pekerjaan adalah mewakafkan pekerjaan baik yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga, misalnya montir, mekanik, tukang bangunan, atau pekerjaan non-fisik yang menggunakan akal, misalnya guru, dosen, dokter, yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga dan perusahaan untuk mewujudkan suatu kebajikan. Wakaf profesi ini dapat dilakukan untuk jangka waktu selamanya ataupun sementara. Apa saja syarat-syarat wakaf profesi? Ketentuan wakaf profesi menurut Hasan Muhammad Rifai diantaranya pekerjaan yang diwakafkan bernilai menurut syariah, harus dapat diserah terimakan dan dilaksanakan. Pekerjaan juga harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pekerjaan yang diwakafkan ditentukan waktunya jika itu adalah wakaf sementara. Lalu pekerjaan yang diwakafkan adalah diperbolehkan secara syariah, dibuatkan ikrar akta wakafnya, dan ada manfaat pekerjaan yang diwakafkan, serta wakif tidak menerima imbalan dari pekerjaan yang diwakafkannya. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf profesi belum diatur, namun wakaf profesi sudah dijalankan oleh beberapa lembaga wakaf seperti Lembaga Wakaf Tazakah yang memiliki program wakaf profesi, dan sudah ada orang-orang yang mewakafkan profesinya, seperti profesi dokter yang mewakafkan pekerjaannya secara rutin 2 jam dalam seminggu untuk membantu melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat tanpa menerima imbalan. Profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang mewakafkan pekerjaannya dengan membuatkan akta notaris dan mengurus sertifikat tanah secara cuma-cuma. Ada juga arsitek atau insinyur yang mewakafkan keahliannya guna membantu mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan fisik di pondok modern Tazakah tanpa mendapat imbalan materi. Meskipun praktiknya sudah ada, terkadang penyebutannya kita tidak menyebutnya sebagai wakaf profesi atau pekerjaan. Ada yang menyebutnya hanya sebagai sebuah kebaikan saja, atau sedekah, atau ada yang menyebutnya dengan wakaf, hanya saja tidak langsung menyebutnya sebagai wakaf profesi. Nah, agar wakaf profesi atau wakaf pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diperlukan literasi dan sosialisasi adanya wakaf profesi, dan akan lebih baik lagi kalau diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Dengan demikian,
akan semakin banyak orang, lembaga, atau perusahaan yang berpartisipasi dalam wakaf profesi sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Untuk bisa berbagi, tidak perlu menunggu sampai Anda berkecukupan. Berbagilah mulai sekarang walau hanya dengan senyuman. Karena esensi dari berbagi adalah ketika orang lain merasa bahagia dengan apa yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.